Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, saya barangkali salah satu mewakili masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang Anda katakan bahwa saat Anda mengambil dana atau uang sebesar 39 triliun rupiah dari rekening-rekening yang tidak jelas yang Bapak sampaikan demikian, ya, dengan cara Bapak menunggu 1 tahun mengumumkan bahwa dana itu ya akan diurus atau tidak, lalu kemudian dalam 1 tahun tidak ada yang mengurus dana 39 triliun yang ada di dalam bank yang Bapak katakan dengan rekening tak jelas, lalu itu alasan Bapak ya selaku Presiden untuk mengambil begitu saja uang masyarakat yang disimpan di bank ya secara arogan dan secara betul-betul sepihak tanpa melibatkan pihak pemilik uang di rekening tersebut, apakah itu yang bersangkutan langsung atau ahli warisnya dan lain sebagainya. Alasan Anda karena sudah 1 tahun diumumkan, lalu kemudian tidak ada yang mengurus uang tersebut, lalu Anda ambil begitu saja. Secara hukum, apa yang Anda lakukan adalah suatu pelanggaran hukum. Sebab oleh karena seseorang misalnya ya tidak mengurus uang atau kekayaannya di bank yang dia titipkan atau dia simpan sebagai satu bentuk mengamankan dananya, lalu kemudian Bapak langsung begitu saja mengambil tanpa ada proses verifikasi yang Bapak jelaskan, atau bahkan tanpa kita ketahui, masyarakat ketahui secara pasti apakah yang bersangkutan adalah suatu koruptor atau pelaku kejahatan kriminal seperti yang Bapak sampaikan. Kita semua masyarakat juga belum tahu. Kenapa? Dari pernyataan Bapak secara resmi di forum ini, kita belum melihat bahwa yang bersangkutan yang pemilik rekeningnya adalah pelaku kejahatan. Sebab secara hukum seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan apabila telah melalui serangkaian proses penyidikan dan pemeriksaan yang bersangkutan di persidangan sampai terbukti yang bersangkutan benar-benar adalah suatu pelaku tindak kejahatan. Barulah kemudian berkekuatan hukum tetap dan kita semua bisa menganggapnya adalah sebagai koruptor atau sebagai lalu kemudian memiliki harta pencucian uang dan lain sebagainya yang 39 triliun. Kita kan belum tahu semua itu dan itu belum dilakukan prosesnya. Lalu Bapak mengambil begitu saja. Itu menurut versi dari perspektif hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu hak privasi, hak privat seseorang. Dan bank pun dalam hal ini sebenarnya dapat dipersalahkan di mata hukum perbankan apabila mengambil uang orang tersebut yang atas nama rekening itu, lalu bank juga di sini sudah melakukan satu perbuatan kriminal di bidang perbankan. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian saya minta juga kepada Presiden, jangan gampang-gampang sekali mengatasnamakan rakyat. Lalu Bapak katakan, karena sudah bertahun-tahun tidak diurus, lalu saya katakan saja, diambil untuk rakyat. Rakyat yang mana Pak? Jujur Pak ya, sekarang ini seluruh rakyat Indonesia itu kesulitan ekonomi, kesulitan uang. Banyak sekarang ini masyarakat bingung dan tidak tahu mau bilang apa. Bapak selalu berkata triliunan, ratusan triliun. Tetapi 1 lembar 10.000 rupiah pun masyarakat hari ini tidak mendapatkan uang itu. Dan yang saya ingat, Bapak itu sudah sering kali memperagakan, mempamerkan penerimaan uang triliunan, puluhan triliunan di depan forum seperti ini secara resmi dari Kejaksaan Agung. Tapi masyarakat tidak pernah tahu uang itu dikemanakan. Dan di situ kita lihat ada hadir ya Kepala BPI Danantara. Kita tahu bahwa semua uang itu ya dihimpun ke Danantara lalu kemudian diinvestasikan entah kemana di dunia yang lain, kita juga semua masyarakat tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Lagi-lagi Bapak mengatasnamakan masyarakat, sakit hati saya Pak. Dan saya pikir masyarakat Indonesia seluruh yang mendengar ini juga sakit hatinya. Apalagi konon saat ini semua orang tidak punya uang, sulit hidup ekonomi, segala macam. Pergerakan masyarakat sangat terbatas dan sangat sulit hari ini. Lalu Bapak mengatasnamakan rakyat. Itu sama saja Bapak Presiden menjual-jual nama rakyat untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang justru terkesan melawan hukum ya, karena merampas hak dan harta orang lain secara sepihak tanpa melalui prosedur pengadilan. Ini adalah perbuatan yang tidak pro kepada keadilan dan perbuatan yang sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Saya katakan demikian, semoga PT ini sampai kepada Presiden dan ini tujuannya adalah bagaimana menegakkan hukum itu secara baik dan benar sesuai dengan filosofis penegakan hukum yang baik di Republik Indonesia. Saya Ferry Barani.